Tetangga sebelah kembali bikin geger. Malaysia ngotot membangun jembatan sepanjang 47 km dari Melaka ke Dumai, meski Indonesia sudah jelas-jelas menolak. Apakah ini benar-benar proyek kerjasama ekonomi, atau upaya menyelamatkan Melaka yang kian lesu dan kehilangan pamor? Di tengah tekanan regional, Prabowo Subianto pasang badan, sementara Purbaya Yudi Sadewa mengunci rem ekonomi agar Indonesia tidak terjebak. Selat Malaka bukan sekadar jalur laut, ini urat nadi kedaulatan dan kekuatan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis, karena yang dipertaruhkan bukan cuma jembatan, tapi masa depan posisi strategis Indonesia. Isu ini bermula dari sebuah pernyataan yang awalnya terdengar seperti wacana ekonomi biasa. Malaysia kembali mengangkat rencana pembangunan jembatan sepanjang 47 km dari Melaka menuju Dumai. Proyek itu diklaim sebagai simbol kerjasama regional dan konektivitas ASEAN. Namun di balik bahasa diplomatik yang halus, tersimpan kegelisahan besar di Jakarta. Pemerintah Indonesia membaca rencana itu bukan sekadar proyek infrastruktur. Ada dimensi kedaulatan, ekonomi, dan geopolitik yang ikut dipertaruhkan. Selat Malaka bukan ruang kosong yang bisa diperlakukan sembarangan. Ketika kabar itu sampai ke pusat kekuasaan, reaksi tidak datang dalam bentuk euforia. Justru alarm kewaspadaan langsung berbunyi di berbagai kementerian strategis. Jalur laut Selat Malaka selama ini menjadi nadi perdagangan Indonesia. Setiap perubahan struktur fisik di kawasan itu berpotensi menggeser arus ekonomi. Bukan hanya soal kapal, tetapi juga soal kendali dan pengaruh. Indonesia tidak ingin menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri. Dari sinilah penolakan mulai dirumuskan secara serius. Nama Prabowo Subianto kemudian muncul sebagai figur kunci dalam sikap tegas tersebut. Sebagai presiden, ia melihat persoalan ini melampaui urusan teknis pembangunan. Baginya, proyek lintas negara harus diuji dengan kacamata kepentingan nasional. Tidak semua tawaran kerjasama layak diterima begitu saja. Apalagi jika dampaknya bisa menggerus posisi strategis Indonesia. Prabowo memilih berdiri di garis depan pengambilan keputusan. Sikap ini menandai bahwa isu jembatan bukan perkara kecil. Di sisi lain, Purbaya Yudi Sadewa memainkan peran yang tak kalah menentukan. Dengan pendekatan fiskal dan ekonomi makro, ia membaca risiko jangka panjang proyek tersebut. Anggaran, dampak perdagangan, dan potensi ketimpangan menjadi bahan kajian serius. Purbaya tidak terpukau oleh janji pertumbuhan instan. Ia melihat kemungkinan bahwa keuntungan lebih banyak mengalir ke satu pihak. Dari sinilah kehati-hatian berubah menjadi penolakan yang terukur. Ekonomi nasional tidak boleh dijadikan taruhan eksperimen regional. Sementara itu, dari pihak Malaysia, nada desakan justru terdengar semakin kuat. Melaka yang dahulu berjaya kini menghadapi penurunan aktivitas ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan baru di kawasan lain mulai menggerus perannya. Jembatan ke Dumai dipandang sebagai jalan pintas untuk menghidupkan kembali denyut lama. Proyek ini dibingkai sebagai solusi atas stagnasi yang berkepanjangan. Namun solusi bagi satu pihak bisa menjadi masalah bagi pihak lain. Indonesia membaca konteks ini dengan sangat jeli. Hal ini menandai awal dari tarik-menarik kepentingan yang lebih besar. Jembatan 47 km bukan sekadar bentang beton dan baja. Ia adalah simbol dari ambisi, kecemasan, dan perhitungan politik. Prabowo dan Purbaya mulai memosisikan diri sebagai benteng pertahanan kepentingan nasional. Penolakan Indonesia bukan sikap emosional, melainkan hasil pembacaan strategis. Konflik narasi pun tak terelakkan, dan ini baru permulaan dari cerita yang jauh lebih panas. Malaysia mulai menggencarkan narasi bahwa proyek jembatan ini adalah kerjasama saling menguntungkan. Istilah konektivitas regional terus diulang dalam setiap pernyataan resmi. Diplomasi publik dimainkan dengan rapi agar terlihat inklusif dan progresif. Namun bagi Indonesia, bahasa manis itu tidak cukup meyakinkan. Setiap proyek lintas batas selalu menyimpan konsekuensi tersembunyi. Pemerintah Indonesia memilih membaca peta lebih dalam, bukan sekadar judul proposal. Disinilah perbedaan sudut pandang mulai mengeras. Kajian awal menunjukkan bahwa arus logistik bisa bergeser drastis jika jembatan itu terwujud. Kapal-kapal besar berpotensi kehilangan peran strategisnya di jalur tertentu.
Pelabuhan-pelabuhan Indonesia di Sumatera terancam tersisih secara perlahan. Efeknya tidak langsung, tetapi bersifat akumulatif. Indonesia bisa kehilangan leverage ekonomi tanpa sadar. Inilah jenis risiko yang jarang dibicarakan di ruang publik. Namun bagi pengambil kebijakan, risiko seperti ini sangat menentukan. Prabowo memandang proyek tersebut dengan pendekatan pertahanan non-militer. Infrastruktur lintas negara dapat menjadi alat pengaruh jangka panjang. Jika kontrol tidak seimbang, ketergantungan bisa tercipta secara sistematis. Sejarah menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu datang lewat senjata. Kadang ia hadir melalui beton, baja, dan jalur distribusi. Prabowo tidak ingin Indonesia terjebak dalam skema seperti itu. Sikap waspada menjadi fondasi keputusannya. Penolakan pun semakin menguat. Purbaya, di sisi lain, membedah klaim keuntungan ekonomi satu per satu. Proyeksi pertumbuhan yang ditawarkan dinilai terlalu optimistis. Tidak ada jaminan bahwa manfaatnya akan merata bagi Indonesia. Bahkan, ada indikasi ketimpangan yang justru melebar. Biaya sosial dan ekonomi jangka panjang mulai diperhitungkan. Dalam skenario terburuk, Indonesia hanya menjadi jalur pendukung. Analisis ini membuat sikap pemerintah semakin solid. Keraguan berubah menjadi garis tegas. Dari Kuala Lumpur, respons terhadap penolakan Indonesia cenderung defensif. Tekanan diplomatik halus mulai dimainkan melalui media dan forum regional. Proyek itu terus dibingkai sebagai peluang emas yang sayang dilewatkan. Namun Indonesia tidak bergeming dengan narasi tersebut. Kepentingan nasional tidak bisa ditukar dengan janji samar. Setiap negara berhak menentukan batasnya sendiri. Indonesia memilih berdiri di atas perhitungannya sendiri. Ketegangan pun mulai terasa di balik meja diplomasi. Selat Malaka sejak lama bukan sekadar jalur laut biasa bagi Indonesia. Ia adalah urat nadi perdagangan yang menghubungkan timur dan barat dunia. Ribuan kapal melintas setiap tahun membawa komoditas bernilai tinggi. Posisi geografis ini memberi Indonesia keuntungan strategis yang tidak ternilai. Setiap perubahan pada struktur kawasan akan berdampak sistemik. Jembatan sepanjang 47 km jelas bukan intervensi kecil. Dampaknya bisa merambat ke banyak sektor sekaligus. Para analis mulai memetakan skenario jika jembatan itu benar-benar berdiri. Pola distribusi barang diperkirakan akan berubah secara bertahap. Jalur darat lintas negara bisa mengurangi ketergantungan pada pelabuhan Indonesia. Pergeseran ini mungkin tampak efisien di atas kertas. Namun dalam praktiknya, ia bisa menggerus posisi tawar Indonesia. Pengaruh ekonomi tidak hilang seketika, tetapi terkikis perlahan. Inilah ancaman yang sering datang tanpa suara. Prabowo menerima laporan demi laporan dari berbagai lembaga strategis. Peta, grafik, dan simulasi dampak dibentangkan di meja rapat. Tidak ada satupun yang menyarankan sikap gegabah. Semua mengarah pada perlunya kehati-hatian tingkat tinggi. Prabowo melihat bahwa ini adalah soal menjaga ruang hidup ekonomi nasional. Ia menyadari bahwa keputusan hari ini akan berdampak puluhan tahun ke depan. Karena itu, sikap keras dianggap sebagai bentuk perlindungan. Negara tidak boleh lengah. Purbaya memperkuat argumen tersebut dengan pendekatan angka dan data. Ia menyoroti potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor maritim. Dampak terhadap APBN mulai dimasukkan dalam simulasi jangka panjang. Tidak ada skema yang menunjukkan keuntungan signifikan bagi Indonesia. Justru muncul risiko beban baru yang harus ditanggung. Purbaya menilai ketergantungan logistik adalah jebakan klasik. Negara yang cermat harus menghindarinya sejak awal. Pendekatan rasional ini mempertegas sikap pemerintah. Di tengah perhitungan sunyi itu, Malaysia terus menyuarakan urgensi proyek. Nada bicara mereka semakin mendesak dan emosional. Melaka digambarkan sebagai wilayah yang butuh suntikan besar agar kembali hidup. Jembatan disebut sebagai simbol kebangkitan ekonomi. Namun Indonesia membaca narasi itu dengan jarak yang dingin. Empati tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional. Setiap negara bertanggung jawab atas pilihan ekonominya sendiri. Indonesia tidak ingin memikul beban pihak lain. Diskursus publik mulai terbentuk seiring bocornya isu ini ke ruang media. Pendapat pro dan kontra bermunculan dengan intensitas tinggi. Sebagian melihat peluang, sebagian lagi mencium risiko. Pemerintah memilih tidak larut dalam tekanan opini sesaat. Semua keputusan tetap dikunci dalam kerangka strategis jangka panjang. Prabowo dan Purbaya menjaga irama komunikasi tetap terkendali. Tidak ada pernyataan emosional yang dilepas ke publik.
Ketegangan tetap menggantung tanpa penyelesaian. Penolakan Indonesia mulai memicu reaksi berlapis di tingkat regional. Malaysia meningkatkan intensitas lobi melalui forum-forum ASEAN. Bahasa kerjasama dan integrasi kembali digaungkan dengan lebih agresif. Proyek jembatan dikemas sebagai simbol kemajuan kawasan. Namun Indonesia tidak terpengaruh oleh kemasan tersebut. Setiap proposal tetap dibaca melalui kepentingan nasional. Diplomasi berjalan, tetapi dengan garis batas yang jelas. Di balik layar, pertemuan bilateral berlangsung lebih sering dari biasanya. Delegasi datang dan pergi membawa tawaran yang semakin beragam. Insentif ekonomi mulai diselipkan dalam pembicaraan. Janji investasi dan pembukaan lapangan kerja ikut diangkat. Namun tidak satu pun yang mengubah posisi dasar Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Infrastruktur strategis bukan sekadar proyek bisnis. Ia adalah alat pengaruh jangka panjang. Purbaya menanggapi manuver tersebut dengan pendekatan dingin dan teknokratis. Setiap tawaran dihitung ulang dengan skenario konservatif. Proyeksi keuntungan dipangkas untuk melihat risiko sebenarnya. Hasilnya tetap sama, yaitu ketidakseimbangan manfaat. Indonesia dinilai akan menanggung lebih banyak dampak dibandingkan keuntungan. Analisis ini disampaikan langsung kepada Presiden. Tidak ada ruang untuk asumsi optimistis berlebihan. Keputusan harus berdiri di atas angka yang realistis. Di ruang publik Malaysia, narasi mulai bergeser menjadi soal gengsi nasional. Penolakan Indonesia dipersepsikan sebagai hambatan eksternal. Media setempat mulai membangun opini tentang pentingnya proyek tersebut. Jembatan dilukiskan sebagai masa depan Melaka. Tekanan opini ini tidak langsung memengaruhi Jakarta. Indonesia memilih menjaga jarak dari dinamika internal negara lain. Setiap negara memiliki problem dan ambisinya sendiri. Indonesia fokus pada kepentingannya sendiri. Sementara itu, elit politik Indonesia mulai menyatukan suara. Perbedaan pandangan yang sempat muncul perlahan mereda. Risiko geopolitik membuat banyak pihak memilih satu barisan. Selat Malaka dipahami sebagai aset strategis bersama. Tidak ada keinginan untuk membuka celah baru bagi dominasi pihak lain. Sikap ini memperkuat posisi Prabowo di meja diplomasi. Penolakan tidak lagi bersifat personal, melainkan institusional. Negara bergerak sebagai satu kesatuan. Ketegangan diplomatik ini mengubah suasana hubungan bilateral yang selama ini relatif stabil. Senyum di depan kamera tidak selalu mencerminkan isi pembicaraan. Kalimat diplomatis sering menyembunyikan perbedaan tajam. Indonesia menyadari bahwa tekanan belum akan berhenti. Malaysia masih memiliki kepentingan besar pada proyek ini. Semua pihak menunggu langkah berikutnya. Arah konflik masih terbuka dan belum menemukan bentuk akhir. Ketika wacana jembatan terus bergulir, fokus pemerintah Indonesia bergeser ke dampak ekonomi domestik. Setiap proyek lintas negara selalu meninggalkan jejak fiskal. Indonesia tidak ingin hanya menghitung manfaat jangka pendek. Efek lanjutan terhadap industri nasional mulai dianalisis secara mendalam. Dari logistik hingga manufaktur, semuanya masuk dalam simulasi. Jembatan itu berpotensi mengubah peta persaingan kawasan. Pemerintah memilih bersikap sangat berhati-hati. Purbaya memimpin kajian tentang implikasi terhadap APBN. Angka-angka menunjukkan potensi penurunan pendapatan sektor maritim. Pelabuhan-pelabuhan strategis di Sumatera bisa kehilangan sebagian trafiknya. Dampak ini mungkin tidak langsung terlihat dalam 1 tahun anggaran. Namun dalam jangka panjang, tekanan fiskal bisa meningkat. Negara harus menutup celah pendapatan dari sektor lain. Ini bukan pilihan yang mudah. Risiko tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Prabowo menempatkan kajian ekonomi ini dalam kerangka ketahanan nasional. Ekonomi yang rapuh akan berdampak pada stabilitas secara keseluruhan. Infrastruktur asing yang memengaruhi arus perdagangan dianggap sebagai faktor strategis. Ia tidak ingin Indonesia kehilangan kendali atas jalur ekonominya sendiri. Setiap keputusan harus memperkuat, bukan melemahkan, posisi negara. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi dan keamanan disatukan. Sikap keras mulai mendapat legitimasi luas. Sementara itu, pelaku usaha nasional mulai angkat bicara. Sebagian menyatakan kekhawatiran akan persaingan yang tidak seimbang. Akses langsung lintas negara bisa memukul industri lokal. Produk impor berpotensi membanjiri pasar lebih cepat. Tanpa perlindungan yang memadai, usaha domestik bisa terdesak. Pemerintah mencatat suara-suara ini sebagai alarm tambahan.
Kebijakan ekonomi tidak boleh merugikan pelaku dalam negeri. Perlindungan pasar menjadi pertimbangan penting. Dari sisi Malaysia, jembatan tetap dijual sebagai solusi ekonomi kawasan. Namun fokus manfaat terlihat lebih berat ke satu arah. Melaka membutuhkan dorongan besar untuk kembali relevan. Indonesia membaca kebutuhan itu dengan kalkulasi dingin. Bantuan ekonomi tidak selalu harus berbentuk infrastruktur raksasa. Setiap negara harus membangun daya saingnya sendiri. Indonesia tidak ingin menjadi penopang ekonomi pihak lain. Posisi ini semakin mempertegas penolakan. Di balik angka dan tabel, keputusan politik mulai mengeras. Pemerintah melihat bahwa risiko lebih besar daripada peluang. Narasi kerjasama semakin kehilangan daya tariknya. Prabowo dan Purbaya berdiri pada garis yang sama. Ekonomi nasional menjadi alasan yang sulit dibantah. Diskusi internal tidak lagi soal apakah menolak. Yang dibahas adalah bagaimana menjaga posisi itu di tengah tekanan regional. Arah cerita terus bergerak menuju titik yang lebih tegang. Isu jembatan Melaka-Dumai mulai menjadi konsumsi luas publik di kedua negara. Media sosial dipenuhi perdebatan yang semakin emosional. Narasi nasionalisme muncul dengan intensitas tinggi. Di Indonesia, penolakan dilihat sebagai bentuk ketegasan negara. Di Malaysia, proyek dianggap sebagai harapan kebangkitan ekonomi. Dua persepsi ini bergerak, berlawanan arah. Pemerintah Indonesia mencermati dinamika ini dengan serius. Opini publik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Di dalam negeri, sebagian masyarakat mendukung sikap keras pemerintah. Selat Malaka dipandang sebagai aset strategis yang harus dijaga. Kekhawatiran tentang kedaulatan ekonomi banyak disuarakan. Namun ada juga kelompok yang melihat peluang kerjasama. Mereka menilai penolakan bisa menghambat integrasi regional. Pemerintah tidak menutup telinga terhadap pandangan ini. Semua argumen dicatat dalam proses pengambilan keputusan. Perdebatan publik justru memperkaya perspektif kebijakan. Prabowo memilih menjaga komunikasi publik tetap terukur. Tidak ada pernyataan provokatif yang dilepas sembarangan. Setiap pesan disusun untuk menenangkan, bukan memanaskan situasi. Ia ingin publik memahami bahwa penolakan bukan bentuk permusuhan. Sikap tegas tidak berarti menutup pintu diplomasi. Prabowo menekankan pentingnya kepentingan nasional. Pesan ini disampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan. Tujuannya menjaga stabilitas dalam negeri. Purbaya berperan menjelaskan dimensi ekonomi kepada publik. Ia menyederhanakan angka agar mudah dipahami masyarakat. Risiko fiskal dan ketimpangan manfaat diungkap secara transparan. Pendekatan ini membantu meredam spekulasi berlebihan. Publik mulai memahami bahwa keputusan tidak diambil secara emosional. Ada hitungan matang di balik setiap sikap. Kejelasan ini memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Opini perlahan menjadi lebih seimbang. Di kawasan regional, tekanan opini juga meningkat. Negara-negara lain mulai memperhatikan dinamika ini. Beberapa melihatnya sebagai ujian solidaritas ASEAN. Namun Indonesia tidak merasa terikat oleh tekanan moral semu. Kerja sama kawasan tetap penting, tetapi tidak absolut. Setiap negara memiliki batas kepentingannya sendiri. Indonesia memilih bersikap realistis. Hubungan regional harus dibangun atas keseimbangan, bukan pengorbanan sepihak. Seiring waktu, narasi publik mulai membentuk medan tekanan baru. Keputusan pemerintah tidak lagi hanya dipantau elit. Masyarakat ikut menilai dan mengawasi setiap langkah. Ini menambah beban sekaligus legitimasi. Prabowo dan Purbaya sadar bahwa ruang manuver semakin sempit. Setiap pernyataan bisa memicu reaksi luas. Ketegangan tidak hanya berlangsung di meja diplomasi. Ia juga hidup di ruang publik yang terus bergerak. Konflik ini memasuki fase yang lebih kompleks. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, wacana jalan tengah mulai dibicarakan. Beberapa pihak mengusulkan alternatif selain pembangunan jembatan. Penguatan jalur laut dan kerjasama pelabuhan diangkat sebagai opsi. Skema ini dianggap lebih fleksibel dan minim risiko kedaulatan. Indonesia menilai usulan tersebut lebih masuk akal. Namun Malaysia tetap memprioritaskan jembatan sebagai simbol besar. Perbedaan pendekatan ini menyulitkan kompromi. Prabowo membuka ruang dialog tanpa mengubah posisi dasar. Ia mempersilakan pembahasan alternatif yang tidak merugikan Indonesia. Sikap ini menunjukkan bahwa penolakan bukan bentuk penutupan total. Namun garis merah tetap dijaga dengan ketat. Jembatan fisik lintas negara dianggap melampaui batas tersebut.
Setiap alternatif harus menghormati kendali Indonesia atas wilayahnya. Ini menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Diplomasi bergerak dalam koridor yang sempit. Purbaya menyusun beberapa skenario kerjasama ekonomi non-infrastruktur. Integrasi sistem logistik dan digital menjadi salah satu opsi. Kerjasama perdagangan tanpa koneksi fisik langsung dinilai lebih aman. Pendekatan ini tetap memberi manfaat ekonomi. Risiko fiskal dan strategis bisa ditekan. Namun usulan ini tidak memberi efek simbolik besar bagi Malaysia. Melaka membutuhkan ikon kebangkitan yang kasat mata. Perbedaan kebutuhan ini memperlebar jarak negosiasi. Di tingkat teknis, pertemuan demi pertemuan berlangsung alot. Tidak ada terobosan yang benar-benar memuaskan kedua pihak. Setiap proposal selalu kembali pada titik awal. Indonesia menolak jembatan, Malaysia terus mendorongnya. Ketegangan ini membuat proses berjalan lambat. Waktu justru memperjelas perbedaan kepentingan. Semakin lama dibahas, semakin terlihat jurangnya. Jalan tengah terasa semakin sempit. Publik mulai menyadari bahwa konflik ini bukan sekadar salah paham. Ia adalah benturan kepentingan struktural. Kebutuhan ekonomi Melaka berhadapan dengan kepentingan strategis Indonesia. Tidak ada solusi instan yang bisa memuaskan semua pihak. Pemerintah Indonesia menolak tergesa-gesa. Keputusan besar tidak boleh lahir dari tekanan waktu. Kesabaran menjadi bagian dari strategi. Indonesia memilih menunggu daripada mengalah. Di balik semua itu, Prabowo dan Purbaya tetap berada pada satu garis. Keduanya sepakat bahwa kepentingan jangka panjang harus diutamakan. Risiko kecil hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan. Jalan tengah yang salah justru lebih berbahaya. Pemerintah memilih konsistensi dibandingkan popularitas. Tekanan regional tidak mengubah perhitungan dasar. Konflik ini terus bergerak tanpa resolusi jelas. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Seiring waktu, ketegangan antara kedua negara tidak lagi sepenuhnya disampaikan secara terbuka. Bahasa diplomasi tetap dijaga sopan, namun nada di baliknya mengeras. Setiap pernyataan publik disusun dengan sangat hati-hati. Kesalahan satu kalimat bisa memicu reaksi berantai. Indonesia memahami bahwa isu ini sensitif di mata kawasan. Namun menjaga ketegasan dianggap lebih penting daripada kenyamanan sesaat. Eskalasi terjadi tanpa suara keras. Malaysia mulai mencari dukungan tidak langsung dari mitra regional. Isu konektivitas kawasan diangkat dalam berbagai forum. Proyek jembatan dibingkai sebagai kepentingan bersama ASEAN. Indonesia membaca langkah ini sebagai upaya membangun tekanan kolektif. Namun dukungan yang diharapkan tidak datang sepenuhnya. Banyak negara memilih bersikap netral. Mereka memahami kompleksitas Selat Malaka. Tidak ada yang ingin terseret konflik kepentingan. Dinamika regional tetap cair. Prabowo melihat situasi ini sebagai ujian kepemimpinan. Ia harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan stabilitas. Sikap terlalu keras bisa merusak hubungan jangka panjang. Sikap terlalu lunak bisa melemahkan posisi nasional. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kedewasaan negara. Prabowo memilih konsistensi sebagai pesan utama. Indonesia tidak mengubah posisi meski tekanan meningkat. Keteguhan ini menjadi sinyal yang jelas. Purbaya terus memperbarui analisis dampak jangka panjang. Setiap perubahan dinamika regional dimasukkan ke dalam skenario ekonomi. Risiko ketergantungan logistik tetap menjadi sorotan utama. Ia menilai bahwa eskalasi terselubung justru menguatkan alasan penolakan. Ketika tekanan meningkat, kehati-hatian harus bertambah. Keputusan emosional bisa berakibat fatal. Pendekatan rasional tetap dijaga di tengah suasana panas. Data menjadi penopang utama sikap pemerintah. Di ruang publik, kelelahan mulai muncul. Isu ini terasa berlarut tanpa kejelasan akhir. Namun pemerintah tidak tergoda untuk mempercepat keputusan. Waktu dianggap sebagai alat strategi. Semakin lama isu bergulir, semakin jelas posisi masing-masing pihak. Indonesia tidak merasa dirugikan oleh penundaan. Justru penundaan memberi ruang untuk memperkuat argumen. Kesabaran menjadi senjata yang efektif. Tekanan tidak selalu harus dilawan dengan reaksi cepat. Eskalasi yang tidak terucap ini membawa konsekuensi jangka panjang. Hubungan bilateral memasuki fase kehati-hatian baru. Setiap kerjasama lain ikut terpengaruh oleh isu jembatan. Kepercayaan diuji dalam skala yang lebih luas. Indonesia menyadari bahwa dampaknya tidak akan berhenti di satu proyek. Prabowo dan Purbaya terus memantau perkembangan dengan saksama.
Tidak ada keputusan final yang diumumkan. Ketegangan tetap menggantung di udara. Situasi akhirnya bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihindari. Tekanan diplomatik, opini publik, dan kalkulasi ekonomi bertemu dalam satu momentum. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketidakjelasan terlalu lama justru membuka ruang spekulasi. Meja kekuasaan menjadi pusat pengambilan keputusan paling menentukan. Semua laporan dari Kementerian Strategis dikompilasi ulang. Setiap skenario, baik terbaik maupun terburuk, dibedah tanpa kompromi. Isu jembatan tidak lagi dipandang sebagai wacana, melainkan ancaman potensial. Prabowo memimpin rapat dengan nada yang tenang namun tegas. Ia menegaskan bahwa keputusan ini akan dikenang dalam sejarah kebijakan nasional. Setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan di masa depan. Tidak ada ruang bagi keputusan yang didorong emosi atau tekanan eksternal. Prabowo mendengarkan pandangan dari berbagai sisi. Namun arah pikirannya tetap konsisten sejak awal. Kepentingan jangka panjang lebih penting daripada keuntungan sesaat. Negara harus berdiri di atas prinsipnya sendiri. Purbaya menyampaikan analisis terakhir dengan pendekatan yang lugas. Ia memaparkan risiko yang selama ini tersembunyi di balik angka optimistis. Ketergantungan logistik, potensi penurunan pendapatan maritim, dan beban fiskal dipaparkan secara gamblang. Tidak ada satupun indikator yang benar-benar menguntungkan Indonesia. Bahkan dalam skenario moderat, risiko tetap lebih dominan. Purbaya menegaskan bahwa keputusan menolak adalah langkah defensif yang rasional. Ekonomi nasional harus dilindungi dari jebakan jangka panjang. Di luar ruang rapat, dinamika regional terus bergerak. Malaysia masih berharap ada perubahan sikap di menit terakhir. Sinyal-sinyal diplomatik tetap dikirim melalui jalur tidak resmi. Namun Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Sikap pemerintah semakin solid dan terkoordinasi. Tidak ada perbedaan suara yang mencolok. Ketegasan ini justru memperjelas posisi Indonesia di mata kawasan. Negara lain mulai membaca bahwa sikap ini bukan gertakan. Elit politik Indonesia juga mulai menyesuaikan narasinya. Isu jembatan tidak lagi dibahas sebagai peluang, melainkan sebagai risiko strategis. Konsensus perlahan terbentuk di lingkaran kekuasaan. Perbedaan pendapat tidak lagi mendominasi diskusi. Fokus beralih pada bagaimana mengelola dampak diplomatik. Hubungan bilateral harus dijaga tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Keseimbangan antara tegas dan stabil harus dijaga. Di titik ini, jelas bahwa keputusan besar tinggal menunggu waktu. Semua argumen telah disampaikan dan diuji. Tidak ada lagi data baru yang bisa mengubah arah secara drastis. Pemerintah Indonesia telah menimbang segala konsekuensi. Prabowo dan Purbaya berada pada satu garis yang sama. Sikap negara semakin mengeras seiring kejelasan risiko. Ketegangan belum berakhir, tetapi arahnya sudah terbaca. Babak penentuan semakin dekat. Keputusan akhirnya diumumkan dengan bahasa yang tenang namun tidak menyisakan keraguan. Indonesia secara resmi menegaskan penolakan terhadap pembangunan jembatan Melaka-Dumai. Tidak ada kompromi pada aspek yang menyentuh kedaulatan dan kendali strategis. Pernyataan ini disusun dengan kalkulasi diplomatik yang matang. Pemerintah menekankan bahwa penolakan bukan bentuk permusuhan. Hubungan bilateral tetap dihormati dalam koridor yang setara. Namun kepentingan nasional ditempatkan di atas segalanya. Prabowo berdiri sebagai simbol ketegasan keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia terbuka pada kerjasama yang adil dan seimbang. Namun proyek yang berpotensi merugikan posisi strategis negara tidak akan disetujui. Kepemimpinan diuji bukan saat keadaan nyaman, tetapi saat tekanan datang bertubi-tubi. Prabowo memilih jalur yang tidak populer bagi sebagian pihak. Namun keputusan itu diyakini sebagai langkah perlindungan jangka panjang. Negara tidak boleh ragu menjaga kepentingannya sendiri. Purbaya menjadi penopang rasional di balik keputusan politik itu. Seluruh dasar penolakan disandarkan pada data dan perhitungan matang. Tidak ada narasi emosional yang dijadikan alasan utama. Ekonomi nasional diperlakukan sebagai sistem yang harus dijaga keseimbangannya. Risiko jangka panjang dianggap terlalu besar untuk diabaikan. Dengan pendekatan teknokratis, keputusan ini memperoleh legitimasi kuat. Negara menunjukkan bahwa kebijakan besar lahir dari akal sehat, bukan tekanan. Dari sisi regional, keputusan Indonesia dibaca sebagai sinyal penting. Negara-negara lain mulai memahami batas tegas yang ditetapkan Jakarta.
Selat Malaka kembali ditegaskan sebagai ruang strategis yang sensitif. Indonesia tidak menutup pintu kerjasama, tetapi menentukan syaratnya sendiri. Sikap ini mengubah dinamika negosiasi di kawasan. Indonesia tidak lagi sekadar reaktif, melainkan proaktif menjaga posisinya. Ketegasan ini membentuk preseden baru dalam hubungan regional. Bagi Malaysia, penolakan ini menjadi cermin atas tantangan internalnya sendiri. Melaka tetap harus mencari jalan kebangkitan ekonominya. Indonesia tidak bisa menjadi solusi atas masalah struktural negara lain. Setiap bangsa memiliki tanggung jawab atas masa depannya sendiri. Proyek besar tidak selalu menjadi jawaban yang tepat. Realitas ini memaksa semua pihak berpikir ulang. Kerja sama sejati menuntut keseimbangan, bukan ketergantungan. Kisah jembatan 47 km ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar wacana infrastruktur. Ia berubah menjadi pelajaran tentang batas, kepentingan, dan kepemimpinan. Prabowo dan Purbaya mencatatkan sikap tegas di tengah tekanan regional. Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua proyek harus diterima demi citra kerjasama. Kepentingan nasional tetap menjadi kompas utama. Di Selat Malaka, garis itu kini telah ditarik dengan jelas. Dan keputusan ini akan dikenang sebagai momen negara berdiri menjaga dirinya sendiri. Kisah jembatan Melaka-Dumai akhirnya bukan sekadar soal infrastruktur. Ia menjadi ujian tentang batas kepentingan dan keberanian mengambil sikap. Prabowo dan Purbaya memilih berdiri menjaga posisi Indonesia di tengah tekanan regional. Keputusan ini mungkin tidak menyenangkan semua pihak. Namun tidak semua kerjasama harus diterima jika risikonya terlalu besar. Bagaimana menurut Anda, apakah sikap tegas Indonesia sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.